peredaran obatnya, first in first out, ya. Terus juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk mendistribusikannya. Nah, kadang-kadang kan obat itu ada yang suhu-suhu tertentu sehingga sampailah obat itu kepada konsumen. Nah, kita sebagai konsumen kadang-kadang kita juga lupa bagaimana untuk apa namanya cara kita pengelolaan obat di rumah. Mungkin di rumah juga ada obat expired. Apakah seperti apa cara eh, untuk obat yang expired ya, apalagi di instalasi farmasi yang jumlahnya besar sekali. Jadi memang sharing session ini apa namanya dibuat adalah untuk bagaimana transfer ilmu gitu, transfer ilmu baik dari kita dan untuk kita sehingga kita dapat mengimplementasikan. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber ya, narasumber yang hadir di sini. Kebetulan ini dari bidang SDK ya, bidang SDK Pak Heru. Iya Bu, Dari punten. bidang Belum Pak, dari belum sih bidang Mas. SDK, terima kasih dan juga ini terima kasih pada Ibu Bapak semua ya, ini alhamdulillah sudah hadir 135 orang ya, 135 orang yang hadir di sini, mudah-mudahan makin banyak nanti. Nah, kami harapkan, nah Ibu Bapak semua, karena ini sharing session ini adalah dari kita untuk kita, kami harapkan juga inovasi-inovasi yang ada di nanti juga Bu Ning akan menyampaikan inovasi-inovasi seperti apa. Nah, kami berharap di sini di sharing session ini, inovasi-inovasi yang ada di Dinkes, ya, di Sekretariat maupun Bidang, maupun di OBK tuh muncul gitu, keluar. Karena apa? Karena itu adalah merupakan praktek baik yang kemungkinan bisa kita replikasikan di tempat kita bekerja. Jadi, saya apresiasi ini kepada pengelola untuk sharing session ini, apa pemilihan materi-materinya sangat luar biasa sekali dan juga kami harapkan nanti semua akan bisa berkontribusi. Saya kira itu dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sharing session ke-8 dibuka. Mudah-mudahan materi yang dibawakan para narasumber akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Sekdis, Dr. Gigi Juanita atas sambutannya. Eh, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan dulu dua narasumber yang hadir. Sebelumnya saya mohon izin, saya akan memandu acara kegiatan sharing session ini. Bapak Ibu semua telah hadir dua narasumber. Yang pertama dari Bu Warningsi dari tim kerja kefarmasian dan alat kesehatan. Bu Warningsi nanti akan menyampaikan sharing session mengenai strategi memastikan mutu obat di instalasi farmasi dan di tangan pasien. Nah, jadi Bu Warning juga akan memaparkan juga beberapa inovasi ya di tim kerja kefarmasian dan juga salah satunya mungkin prestasi yang sudah diraih oleh tim kerja kefarmasian khususnya di instalasi farmasi provinsinya gitu. Dan yang kedua juga sudah hadir di sini Ibu Diana sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Rumah Sakit Kesehatan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan Ibu Diana, gimana kabarnya? Sehat Ibu Diana? Sudah lama nggak ketemu ya. Baik, Pak Heru, terima kasih. Coba tes suara dulu Bersuara Bu. di sini. Wah, Alhamdulillah Ya, aman. kedengaran Sehat ya. jelas. Oke, Alhamdulillah. sip, aman. Kalau Buning tadi sudah ada suaranya, jadi nggak usah dites lagi. Tapi kalau Bu Diana belum nih, takutnya nanti ke-mute gitu ya. Oke, jadi Bu Diana sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dia akan menyampaikan terkait dengan sharing session best practice penetapan indikator mutu prioritas pada pelayanan kefarmasian. Ini di sini sudah hadir, kalau saya lihat sudah ada 169. Nah, kira-kira dari 169 ini tenaga kesehatan apa aja Bapak Ibu atau ada tenaga umum? Boleh dicet dong Bapak Ibu. Mungkin ada perawat, dokter, bidan.
apoteker gitu ya. Saya mau tes ombak dulu nih Bapak Ibu semua nih. Kira-kira dari tenaga kesehatan apa aja Bapak Ibu? Kalau saya lihat sih lengkap ya di UPTD kita sudah ada semua ini ya. Mungkin ada yang dari puskesmas juga. Wah, ini belum ada yang ngechat nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan semua nanti semua tenaga kesehatan baik yang bukan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi akan mendapatkan informasi ini gitu ya. Nah, Bu Diana nanti akan khususnya untuk yang di rumah sakitnya akan dikasih kiat-kiat nih oleh Bu Diana bagaimana sih mengejar indikator mutu, sasaran mutu untuk pelayanan kefarmasian itu saja. Oke, untuk mempersingkat waktu eh, kita mulai dari Bu Waningsi dulu ya. Bu Waningsi, silakan waktu dan tempat kurang lebih waktu 20 menit ya Bu untuk menyampaikan informasinya. Turun nuhun. Baik, terima kasih Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup terdengar ya suaranya. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Ibu Sekdis, terima kasih supportnya. Bapak Ibu Kabid, serta Bapak Ibu Kepala UPTD, UEBK, Provinsi, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada ruang Zoom pada siang hari ini. Terima kasih. Pada kali ini, sharing season ke-8 ya, tanggal 6 Agustus, saya ditugaskan untuk menyampaikan terkait strategi memastikan mutu obat di instalasi farmasi sampai dengan di tangan pasien. Mungkin ini informasi apa yang kami kerjakan di instalasi farmasi ya Bapak Ibu. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum Bu Waningsi. Belum, Bu. Ah, belum salah. Oke, sebentar. Belum. Belum ya. Salah pijit. Oke, Sudah ya? silakan, sudah. Ya, baik. Terima kasih. Strategi memastikan mutu obat di instalasi farmasi dan di tangan pasien. Bapak Ibu, secara umum prinsip-prinsip penyimpanan obat yang baik ini ya. Suhu dan kelembaban itu harus dijaga. Suhu berapa? Sebaiknya sih 27 ke bawah. Tapi kalau kami di instalasi farmasi, obatnya banyak, apalagi Jawa Barat, penduduknya banyak ya, 1/5 penduduk Indonesia. Obat-obat yang kami kelola sangat banyak Bapak Ibu. Jadi maksimal sih 30, di bawah 30. Kami selalu berusaha suhunya di bawah 30. Kalau ini rak kami itu sampai 7 itu ya, 7 lapis, 7 rak. Nah, itu yang 2 di atas itu kadang-kadang suhunya sampai 30 sehingga kami mengisinya yang di bawah terlebih dahulu supaya suhunya terjaga. Kemudian kelembapan pun kami jaga pemantauan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore ketika akan pulang, itu pun dijaga ya. Kalau kelembaban 45 sampai 60. Kemudian kami selalu menjaga FIFO dan FEVO, first expire first out, dan FIFO first in first out. Jadi obat yang expire terlebih dahulu itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Itu terikut di inovasi kami di aplikasi kami e-logistik ya. Kemudian kebersihan dan ventilasi serta penyimpanan. Kebersihan, terima kasih kepada sekretariat, kan kami difasilitasi ada 4 CS gitu, alhamdulillah sih bersih insya Allah ya di instansi farmasi kami. Bapak Ibu yang di sini yang belum pernah berkunjung, kami persilahkan untuk mampir seperti di IKEA ya, nanti bisa boleh foto-foto begitu ya. Kemudian zona penyimpanan tertata, insya Allah tertata rapi, apalagi sekarang kami sudah ISO ya, kemarin diberikan arahan-arahan ketika kami bimbingan ISO. Karena sebelum mendapatkan sertifikasi ISO itu kami ada pendampingan dulu sebanyak 3 kali, kemudian diperbaiki sedikit-sedikit, dan alhamdulillah kami sekarang pun sudah mempunyai tempat ruang pertemuan di lantai 2 bagus juga gitu ya. Terima kasih kepada Pak Tony dan tim ya. Kemudian dokumentasi dan monitoring ini sangat penting. Semua terdokumentasi karena kami di instalasi farmasi itu selalu diperiksa karena kami mengelola aset ya. Mengelola aset yang jumlahnya cukup banyak, sangat banyak bahkan bermiliar ya, apalagi di vaksin itu sangat tinggi sekali asetnya ya. Jadi dokumentasi itu selalu diperiksa oleh inspektorat, BPK, BPKP selalu ada gitu ya. Jadi kami sudah siap dengan dokumentasi, insya Allah sudah rapi. Kemudian fasilitas pendukung lainnya juga alhamdulillah tercukupi. Nah, Bapak Ibu, jadi ini penyimpanan kami, penyimpanan obat yang baik akan menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi yang akan didistribusikan ke fasilitas bahkan sampai ke pasien. Kemudian menggunakan sistem FIFO dan PEVO
penyimpanan yang tertata, dan selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian peran petugas logistik farmasi kami itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengikuti dengan patuh pada SOP yang dimintakan di sertifikasi ISO seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu sertifikat kami tahun 2024 kemarin kami memperoleh ISO 9001/2015 dan GSDP ya, sertifikat GSDP Good Storage Practice. Good Storage and Distribution Practice. Nah, ada 2 sertifikat ini dan tahun ini insya Allah kami akan resertifikasi. Tahun ini pun kami sedang proses pemenuhan CAPA ya untuk sertifikasi CDOB dari Badan POM. Gitu ya. Semangat sih teman-teman di instalasi farmasi, insya Allah kami melakukan yang terbaik ya untuk pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu, ini digitalisasi di instalasi farmasi. Kami punya 2 itu ya inovasi, ada e-logistik dan Simponi. Kebetulan Simponi ini inovasinya Pak Heru ini ya Bapak Moderator. Banyak inovasi Bapak Moderator ini ya. Nah, ini e-logistik itu adalah penerimaan aplikasi yang membantu kami dalam proses dokumentasi penerimaan, pendistribusian, pengeluaran, pencacatan, serta pelaporan. Kemudian Simponi ini, kalau e-logistik itu dulu dari tahun 2020 ya Bapak Ibu, ini kami sudah menggunakan e-logistik, semuanya sudah tercatat, penerimaan, pengeluaran gitu ya, sampai pelaporan pun ada di e-logistik. Nah, tahun 2024 kami mulai Simponi, yaitu sistem informasi monitoring permohonan obat terkini. Karena kami itu selalu diperiksa oleh BPK, BPKP begitu ya. Jadi surat permintaan dari Kapolta, kemudian nota dinas persetujuan dari program, itu akan terrecord semuanya di Simponi ini. Jadi untuk mengamankan kita semua ketika ada pemeriksaan, makanya ada 2 inovasi ini begitu. Kemudian kami pun sudah bridging ya, kolaborasi antara e-logistik dan Simponi, sehingga teman-teman program itu dapat melihat stok kami berapa dari e-logistik begitu ya. Nah, ini aplikasi e-logistik itu kami mengelola 18 obat program ini ya. Ada obat HIV, vaksin imunisasi, DBD, diare, filariasis, gizi, haji ya, malaria, kesehatan lingkungan, obat buffer, COVID, TB paru, sampai zoonosis. Saat ini aplikasi e-logistik mengelola kurang lebih 250 jenis logistik yang terdiri dari obat, alkes, BMHP, dan produk CCP, termasuk vaksin dan reagen, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini di e-logistik itu ada mempunyai 3 fitur ini ya. Di dashboardnya itu memuat informasi terkait neraca antara jumlah penerimaan dan jumlah logistik yang sudah didistribusikan. Kemudian informasi logistik yang sudah kadaluarsa pun ada. Kemudian fitur manajemen ada, pengelolaan berupa penerimaan, pengeluaran, stok opname. Kami melakukan stok opname setiap bulan. Kemudian hasil stok opname itu kami sampaikan di grupnya kami dan program, sehingga Bapak Ibu pengelola program dapat mengetahui obat-obat program yang beliau miliki itu apa saja, dan harus segera didistribusikan, harus segera dibuat alokasi jika stoknya masih banyak begitu. Jadi stok opname ini kami lakukan setiap bulan, menyampaikan kepada teman-teman program. Ada juga retur, pemusnahan, serta verifikasi permohonan logistik dari program dan kabupaten kota. Nah, fitur itu lagi adalah fitur laporan. Jadi memuat semua laporan yang kami perlukan, memuat semua laporan data, penerimaan, pengeluaran, stok sediaan, kartu stok, dan laporan lainnya sesuai dengan tanggal yang dibutuhkan. Jadi ini fitur manajemen itu ada fitur pemusnahan, retur ke PBF jika kami pengadaan, atau dikirim dari PBF mana, begitu atas pembelian dari Kemenkes. Untuk obat program, sebanyak obat programnya, kami mengelola obat program yang paling banyak. Kemudian retur internal, ini untuk pemusnahan dan retur. Fitur ini insidental saja, hanya digunakan ketika waktu tertentu saja. Kemudian ada locator, tertera pada aplikasi untuk menginformasikan terkait lokasi ada di mana, begitu ya, penyimpanan obatnya. Ada permohonan barang, berkolaborasi dengan aplikasi Simponi. Kemudian kami pun sudah kolaborasi ya dengan aplikasi Sedebar, sehingga BAST atau SBBK yang kami keluarkan itu sudah menggunakan TTE, tidak lagi tanda tangan manual, gitu ya Bapak Ibu.
Nah, ini laporannya adalah laporan stok sediaan, laporan ketersediaan, laporan sediaan yang kadaluarsa, laporan penerimaan, pengeluaran sediaan, ada retur sediaan dan ada kartu stok. Jadi, alhamdulillah sudah lengkap sehingga ketika kami ada pemeriksaan, insya Allah sudah siap begitu ya. Nah, Bapak Ibu ini juga di lapangan kami sudah ada apa namanya barcode gitu ya. Bila ingin mengetahui jumlah logistik tertentu, sudah dapat menggunakan barcode gitu ya. Petugas hanya dapat men-scan menggunakan handphone, kemudian akan diarahkan ke link e-logistik dan langsung dapat muncul jenis item obat, data penerimaan, expired date, dan jumlah stok terakhir. Seperti ini ininya. Ini barcode ini per SPB, per surat pengiriman barang. Jadi tidak semua dus ada barcode-nya, tapi per SPB ya, per surat pengiriman barang. Nah, ini Bapak Ibu Simponi. Nah, ini aplikasinya Pak Heru ya, apa namanya, inovasinya. Sistem permohonan obat ini, aplikasi software ini untuk memudahkan pengelola program dan petugas farmasi dalam menjalankan tugasnya. Karena dengan hadirnya aplikasi ini, administrasi menjadi lebih tertib dan dapat terdokumentasi dengan baik seperti surat permohonan dan permintaan, nota dinas dari program, surat tugas, bahkan surat tugas untuk melakukan pengambilan. Karena teman-teman dari kabupaten kota ketika akan mengambil obat ke instalasi farmasi harus membawa surat tugas gitu ya. Jadi semuanya sudah terrecord di aplikasi Simponi ini begitu ya. Nah, ini fitur Simponi, ada fitur permohonan, kemudian oleh program disetujui, nanti dicek kembali oleh farmasi dengan stok yang ada di e-logistik. Nanti kami akan memberikan persetujuan, list permohonan kota disetujui. Kemudian nanti kami akan sampai membuat jadwal karena kami dijadwal untuk pengambilan per harinya. Jadi maksimal pengambilan per hari itu 6 kabupaten kota. Karena kami selain melayani pengambilan dari dinas kesehatan kabupaten kota, kami juga melayani pengiriman obat program dari Kemenkes begitu ya. Jadi supaya memang jam kerja dan tidak begitu ya, ada antrian. Jadi kami membuat jadwal pengambilan maksimal 6 kabupaten per hari dan karena kami bersamaan dengan penerimaan dari Kemenkes begitu ya. Jadi supaya tidak sampai di luar jam kerja begitu ya. Nah, itu. Kami usahakan semua aktivitas itu di dalam jam kerja. Nah, Bapak Ibu tadi di instalasi farmasi. Tadi bagaimana? Karena obat itu sudah kami jaga sedemikian rupa di instalasi farmasi, di industri itu diketat ya. Kemudian ke instalasi farmasi kami jaga juga dengan ISO begitu ya. Sekarang di rumah kita. Nah, sekarang di rumah kita di pasien. Mungkin ini hanya mengingatkan saja. Bapak Ibu biasanya materi ini kami sampaikan pada acara Gema Cermat ya, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Gema Cermat itu biasanya kami sampaikan ketika ada acara KIE gitu ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Bapak Ibu juga dapat menyampaikannya nanti misalkan di pertemuan keluarga atau di arisan gitu ya, materi-materi ini. Karena ini harus diketahui oleh semua. Kami kalau di dinas kesehatan sudah tahu ya semuanya insya Allah. Ya, saya hanya mengingatkan kembali. Apa itu Dagusibu? Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ya. Jadi apa itu Dagusibu? Akronimnya dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat secara tepat dan aman. Jadi Bapak Ibu pertama dapatkan obat itu selalu di tempat resmi yang berizin, apotek, toko obat, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Ini adalah tempat-tempat berizin gitu ya. Kemudian ini mengingatkan kembali logo-logo yang pada kemasan obat, ada logo hijau obat bebas, biru bebas terbatas, merah obat keras ini harus dengan resep dokter, dan narkotik apalagi ini harus kami melaporkannya setiap bulan melalui aplikasi Sipnap. Semua vaskes itu harus melaporkan penggunaan psikotropik dan narkotik melalui Sipnap ke Kementerian Kesehatan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hal yang harus diperhatikan ketika kita menerima obat. Misalnya saat kita pusing atau flu, kita membeli obat ke apotek, kita akan harus lihat nama obatnya dan zat aktifnya. Biasanya kalau obat generik itu nama obat dan zat aktifnya sama gitu ya. Misalnya paracetamol itu generik kan, jadi zat aktif paracetamol, nama generiknya juga paracetamol. Kalau branded misalnya
Oskadon gitu ya nama brandednya, generiknya adalah paracetamol juga. Nah, ini logo obat. Kita lihat logonya apakah dia obat bebas, berarti kita bisa beli tanpa resep dokter. Atau obat bebas terbatas juga sama ketika sudah obat keras seperti ini, harus dengan resep dokter. Kemudian kita lihat khasiat atau kegunaannya untuk apa. Obat diare, obat batuk, begitu ya. Efek sampingnya, kita harus selalu lihat efek sampingnya. Apa misalkan efek sampingnya mengantuk seperti CTM ya, berarti kita tidak boleh mengendarai kendaraan pada saat minum obat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang sangat penting ini justru ya, nomor izin edar. Ketika kita membeli obat, ketika kita akan makan makanan, membeli alat kesehatan, semuanya harus kita cek nomor izin edarnya. Karena nomor izin edar ini merupakan bukti bahwa obat, makanan, atau alat kesehatan itu sudah melalui serangkaian pemeriksaan sehingga layak kita gunakan. Kalau tidak ada NIE-nya, namanya itu obat ilegal, obat palsu. Nah, itu tidak boleh kita gunakan karena belum teruji. Kemudian tanggal kadaluarsa ini sangat penting. Kita jangan menggunakan obat yang sudah kadaluarsa, jangan-jangan sudah beracun, begitu ya. Nah, kita tadi dagu, sekarang gunya ya, gunakan obat dengan benar. Pahami aturan pakai, dosis, frekuensi, cara pemberian, lama pemakaian. Jika dosis terserap sehari 2 kali, maka kita meminumnya setiap 12 jam. Jadi intervalnya 24 jam dibagi 2, 24 jam satu hari, dibagi 2 setiap 12 jam. Diusahakan interval waktu dibagi 2, 24 jam, tapi jangan sampai mengganggu tidur. Kita mendekati saja begitu ya, karena supaya terjaga kadar obat dalam tubuh begitu ya. Kalau kita bagi 24 jam sehari 3 kali, berarti setiap 8 jam. Jadi selama 24 jam itu kadar obat dalam tubuh itu tetap terjaga, itu ya maksudnya. Kemudian jangan minum antibiotik tanpa resep. Nah, ini sekarang kewaspadaan terhadap antibiotik. Jadi banyak sekali antibiotik yang sudah resisten sehingga ketika kita infeksi susah gitu ya mendapatkan obat yang cocok untuk membunuh bakterinya. Jadi kita selalu tidak boleh minum antibiotik resep dokter. Kemudian kita pun jangan menyimpan antibiotik karena harus habis ya. Antibiotik itu ketika kita mendapatkan dari dokter harus dihabiskan. Gitu. Kemudian hindari berbagi obat dengan orang lain. Gunakan alarm atau tabel jadwal minum obat. Kemudian tadi dagusi. Nah, simpan obat dengan benar. Jadi baca aturan penyimpanannya selalu ada di dalam kemasan obat itu, di dalam strip gitu ya, ada di dalam kemasan luar, biasa dalam dusnya gitu. Simpan pada suhu sejuk, berarti suhu 27 ke bawah begitu ya. Suhu ruang begitu, 27, 25 gitu ya. Kalau simpan di dalam suhu 2 sampai 8, berarti itu harus disimpan di kulkas. Nah, Bapak Ibu, seperti sirup itu tidak boleh disimpan di kulkas. Kalau di situnya cukup disimpan di tempat sejuk, berarti simpannya di suhu 26, 27, 25 di suhu ruang gitu ya. Kalau disuruh disebutkan 2 sampai 8 baru disimpan di. Jadi, penyajian obat harus sesuai petunjuk pada kemasan. Ini jauhkan dari jangkauan anak, jauhkan dari sinar matahari langsung karena akan terurai ya zat-zat kimianya, dari kelembaban suhu yang tinggi juga harus dihindari. Kemudian simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Kunci lemari penyimpanan obat. Jangan-jangan nanti ada anak yang mengambil ya. Oh, ini apa nih dicoba gitu. Jadi kunci lemari penyimpanan obat. Kemudian bila ragu atau tidak mengerti, tanyakan kepada apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. Tadi dagu sibuk. Nah, sekarang tiba nih buang obat dengan benar. Obat yang harus dibuang adalah obat yang sudah kadaluarsa, obat yang sudah rusak. Apa cirinya obat rusak? Misalnya sudah berubah warna atau rasa, bentuknya pecah, retak, kapsul, puyer, lembab, basah, lengket, cairan menjadi keruh, mengental, timbul noda, bintik, gas, wadah kemasan rusak, etiket tidak terbaca atau sobek. Nah, pada buang ini hilangkan semua label dari obat. Kalau untuk kapsul, tablet, atau bentuk jangan dibuang dengan kemasannya, tapi harus dibuka dulu, dihancurkan. Kalau strip disobek, begitu ya, baru dibuang supaya tidak digunakan kembali. Karena banyak sekali ya penyalahgunaan obat yang sudah kadaluarsa, dihapus ediknya, begitu ya, dijual kembali. Nah, jadi kita menghindarinya
kita buang obatnya, kita sobek, kita hancurkan gitu ya. Nah, untuk cairan antibiotik, buang isinya pada kloset, dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan laba ke tempat sampah. Kemudian buang juga ini untuk menghindari penyalahgunaan obat, botol plastik, lepas etiket, dan buka tutup botol atau pot terlebih dahulu, baru dibuang ke tempat sampah. Box, tube, dos, gunting terlebih dahulu, baru dibuang ke tempat sampah. Obat juga dapat dibuang dengan cara kemasan dibuka, lalu dikubur di dalam tanah, dalam-dalam, dibakar. Pastikan pembakaran memusnahkan seluruh obat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu, satu lagi ini inovasi dari tim Farmalkes, ini ngopi sehat ya. Kami melayani pelayanan perizinan. Kalau di zona integritas kami di 6 ya, pelayanan publik. Nah, ini konsultasi perizinan Farmalkes Dinkes Jabar. Ini adalah perizinan yang menjadi kewenangan kami di provinsi. Bapak Ibu dapat mengikuti konsultasi secara online ya, ngobrol online perizinan sarana kefarmasian dan alkes setiap hari Senin jam 9 sampai jam 11 dengan daftar dahulu di sini. Barangkali ada saudara Bapak Ibu yang punya perizinan dan ada masalah begitu ya, dapat berkonsultasi kepada kami. Kami pun mempunyai ini call center Farmalkes. Jadi dapat bertanya ke nomor WA ini, nanti tim kami akan menjawab. Mungkin itu, thank you katanya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Pak Heru. Baik, hatur nuhun. Berikan aplaus dulu buat Bu Aringsi. Oke, Buning, hatur nuhun sekali Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah tersampaikan ya dari Ibu Ning, sangat informatif sekali Ibu Ning gitu ya. Jadi ada beberapa capaian kinerja yang sudah contohnya beberapa inovasi, ada logistik, ada EMOS, ada Simponi, ada Roska, ada Ngopi Sehat dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya sebenarnya yang mengejar salah satunya ya ini untuk pelayanan publik gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga tadi sudah terpapar dan Ibu ya, itu sebenarnya hal yang perlu diketahui oleh orang awam gitu. Bagaimana sih sebenarnya bahaya dari obat kalau memang disalahgunakan gitu ya. Jadi obat itu nggak sembarangan juga. Obat itu dampaknya bisa racun Bapak Ibu. Kalau takarannya nggak sesuai, dosisnya nggak sesuai, dan sampai pun ada sisa, Bapak Ibu harus benar-benar tadi yang sudah Buning sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini terima kasih Buning sangat informatif semua sekali. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, untuk yang kedua, lanjut ke materi dari Ibu Diana ya. Bu Diana akan menyampaikan best practice-nya, bagaimana sih mengejar indikator mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi di sini juga sudah banyak nih, udah ada 252 dan rata-rata juga banyak dari UOBK ya Bu Diana ya. Mungkin Bu Diana bisa berbagi info kiat-kiat di RSKK seperti apa sih supaya indikator pelayanan mutu farmasian itu meningkat dan pasien terapinya juga maksimal gitu ya. Oke, waktu dan tempat kita persilakan Ibu Diana untuk menyampaikan informasinya kurang lebih 20 menit ya Ibu ya. Turun. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya share screen dulu ya. Belum muncul nih Bu Diana. Belum Oke, muncul? sip. Dah, sip. Sudah ada? Ini kayaknya Oke. saya sinyalnya kurang. Ini tadi juga sempat Udah? terputus. Oke, suara juga bagus. Sudah? Ya, Oh ya lanjut. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan ya. Eh, untuk mengisi acara sharing session ini yang terhormat kepada Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan, Ibu Juanita, kemudian narasumber yang pertama Bu Warningsi, beliau itu guru saya, kakak saya, teman perjuangan saya Bu Warningsi ya, 15 tahun yang lalu, Pak Heru sebagai moderator. Amanah yang saya sekarang adalah sharing bagaimana proses penetapan indikator mutu farmasi dari kesehatan kerja. Ini kan namanya sharing ya, Pak Heru ya. Jadi bukan suatu hal yang terbaik pastinya, karena
rumah sakit kesehatan kerja bisa dikatakan umurnya masih balita ya. Kami masih terus belajar memperbaiki diri dari segala kesalahan atau kekurangan yang mungkin kami lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini, itu menjadi pembelajaran untuk kami. Tidak kenal maka tidak sayang, ini profil ketenagaan di instalasi farmasi RSUD Kesehatan Kerja. Jadi kami ada apotekernya ada 8 orang, dengan strukturnya ada kepala instalasi farmasi, koordinator pengolahan sediaan farmasi, koordinator pelayanan dan farmasi klinik, kemudian ada apoteker pelayanan 5 orang, kemudian tenaga teknis kefarmasian 9 orang, dan ada tenaga admin 4 orang. Adapun area pelayanan kami itu ada yang pertama gudang farmasi, depo rawat jalan, dan depo rawat inap. Untuk IGD kami dilayani di depo rawat jalan. Kemudian untuk IBS sempat terbuka di pelayanan depo IBS, namun karena kekurangan SDM ada tenaga kami yang pindah, akhirnya menyatu ke depo rawat inap. Ini dasar hukum yang menjadi pijakan kami dalam penyusunan indikator mutu. Yang pertama tentu saja Undang-Undang Kesehatan, kemudian Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, kemudian ada PMK nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu, kemudian ada Kemenkes terbaru yang tentang regulasi rumah sakit tahun 2024, dan ada keputusan Direktur RSUD Kesehatan Kerja yang menetapkan indikator mutu prioritas rumah sakit dan IMP unit untuk periode 2024 sampai 2025. Kalau bicara mutu, kita tidak terlepas dari dimensi mutu ini. Sebetulnya dimensi mutu ini sudut pandangnya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Cuma untuk dimensi mutu pelayanan kesehatan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan itu harus memenuhi 7 aspek seperti ini. Harus efisien, aman, adil, berorientasi pasien, efektif, tepat waktu, dan terintegrasi. Nah, bagaimana cara kami dalam menetapkan indikator mutu di farmasi RSUD Kesehatan Kerja? Ini adalah SPO yang kami terapkan di RSKK dari Komite Mutu kami. Yang pertama, kami menentukan dulu prioritas masalah. Dari proses bisnis yang kami lakukan di farmasi, kami lihat identifikasi masalah ataupun risikonya yang akan terjadi apa. Misalnya, yang pertama tentang penyiapan obat. Masalahnya itu adalah proses screening obat kurang tepat, kemudian jumlah insiden kesalahan penyiapan obat tinggi, kesalahan penulisan signa, etiket, kemudian komplain pasien ke farmasi tinggi, kemudian proses distribusi obat di gudang, ada obat yang tidak tersiapkan saat distribusi, kemudian penempelan label high alert yang tidak lengkap, dan ketidakpatuhan terhadap jadwal distribusi. Kami scoring semua identifikasi masalah tersebut dan kami prioritaskan, dan kami dapat 3 prioritas utama yang paling besar hasil total scoring tersebut, yaitu yang pertama adalah komplain pasien lama menunggu. Ini terus terang kami dapatkan komplain entah itu dari Google Review gitu ya, atau misalnya ada bahkan yang sampai komplain ke BPJS Pusat ya. Tapi kami belajar dari situ. Kemudian yang kedua, kesalahan penyiapan obat. Jumlah kesalahan penyiapan obat ini tentu saja akibatnya juga bisa fatal ya kalau misalnya obat yang diberikan salah. Kemudian penempelan label high alert tidak lengkap. Ini juga dengan adanya label high alert tentu supaya kita bisa memberikan double check ketika proses penyiapan maupun ketika saat pemberian oleh user, baik perawat maupun dokter. Kemudian setelah kita ranking prioritas masalah, kemudian kita proses penetapan indikator mutunya. Dari prioritas masalah tersebut, kita kita cari kira-kira akar masalahnya apa di situ. Ya, seperti misalnya komplain pasien ke farmasi tinggi, maka akar masalahnya itu yang kami alami saat itu ya tahun 2023, 2024 sebelumnya. Jadi antrian pasien itu tidak terbuka. Jadi pasien itu tidak mengetahui antriannya keberapa gitu ya. Kemudian urutan pengerjaan obat juga kurang jelas. Kemudian pasien itu mengalami ketidakpastian. Saya urutan keberapa ya gitu. Karena tidak ada tampilan antrian gitu di kami saat itu. Kemudian tentu saja masalah SDM ya. Kami kehilangan beberapa orang karena pindah.
Eh, jadi ini juga kami harus atur-atur formasi di dalamnya. Kemudian masalah yang lainnya ada. Nah, dari akar masalah ini kami tentukan indikator mutunya. Setelah itu kami scoring. Ini tabel yang merah ini adalah matriks penetapan indikator mutu kami. Misalnya untuk antrian, indikator mutu yang akan kami ambil itu adalah waktu tunggu pengerjaan obat racik non racik di depo rawat jalan. Signifikansinya tentu saja ini sangat penting ya, karena kalau misalnya waktu tunggu lama, pasien komplain kemana-mana, reputasi rumah sakit juga akan terganggu ya. Kemudian visibility-nya ini bisa kita lakukan, kita hitung. Jadi apa ya, kita mudah untuk melaksanakannya gitu, mudah laksana. Kita resumkan itu ada di posisi A1. Demikian ke bawah, selanjutnya akhirnya kami menemukan ada 3 indikator prioritas unit yang terpilih di instalasi farmasi. Yang pertama, terkait permasalahan komplain pasien ke farmasi tinggi ini, maka kami membeli indikator mutunya adalah waktu tunggu pengerjaan obat rawat jalan. Ini targetnya, non racik itu kurang dari 60 menit, racik itu kurang dari 30 menit, sesuai dengan SPM. Kemudian masih ada kesalahan penyiapan obat untuk pasien. Maka kami tentukan nama indikator mutunya adalah tidak adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien di rawat jalan. Targetnya harus 100%. Kemudian pemberian label high alert pada sediaan obat injeksi. Nah ini kami namakan indikator mutunya adalah kepatuhan terhadap penempelan label high alert. Ini juga harus 100%. Kami mendapatkan 3 indikator mutu tersebut dan inilah menjadi dasar kami penetapan pengajuan indikator mutu untuk kami ukur setiap bulan ke komite mutu dalam periode 1 tahun. Secara umum, karena kita tahu ya, indikator mutu di rumah sakit itu meliputi indikator nasional mutu yang sudah default dari kementerian ya untuk dilaksanakan oleh setiap vaskes. Kemudian ada IMP rumah sakit juga, kemudian ada IMP unit. Dan yang berkaitan dengan farmasi itu, keterkaitannya tentang tim PPRA. Untuk yang sekarang kan tim PPRA masuk ke prognos ya, sudah keluar dari TKPO. Nah, dari indikator nasional mutu yang dilaksanakan di farmasi ini ada 3 hal. Kepatuhan penggunaan Fornas, kepuasan pasien, kemudian kepatuhan identifikasi pasien. Kepatuhan identifikasi pasien ini sebetulnya tidak hanya farmasi, ini dilaksanakan juga oleh unit lain, hanya farmasi juga berkontribusi terhadap perhitungan identifikasi pasien secara keseluruhan di rumah sakit. Kemudian IMP rumah sakit, kami menghitung persentase pemberian label high alert sediaan obat injeksi. Ini bagian dari SKP. Kemudian di IMP unit, waktu tunggu obat non-racik, waktu tunggu obat racikan. Ini sebetulnya obat racikan ini termasuk IMP lama dan sudah lulus ya. Seperti kita ketahui kalau sudah 1 tahun indikator mutu tersebut terlaksana dan secara konsisten, maka tahun berikutnya itu harus diganti. Tapi perhitungannya tetap kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya tidak adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien di depo farmasi rawat jalan. Dan IMP dari tim PPRA adalah kepatuhan pengisian form antibiotik. Nah, ini yang pertama, kepatuhan penggunaan Fornas di kami, targetnya lebih 80%. Kita lihat di 2023 yang kami lakukan, alhamdulillah ini sudah tercapai ya. Di tiap tahun, di atas 50% semua. Oh ya, yang ini kami dapatkan datanya dari Simeres. Kemudian ini kepuasan pasien. Kepuasan pasien ini dilakukan sebetulnya dalam lingkup rumah sakit, hanya tiap unit itu diamanahi untuk pengambilan sampel, beberapa sampel. Tapi nanti pada akhirnya untuk akumulasi survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan IKM rumah sakit itu nanti digabungkan semuanya untuk 1 tahun. Nah, farmasi keamanahin sampel itu setiap bulan 4 sampel. Ini kami untuk kepuasan pasien masih mengacu ke Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Ini capaian di instalasi farmasi 2024 ya. Ini penilaian IKM-nya dari Permenpan RB tersebut untuk nilai yang 88,31 sampai 100 itu sangat baik. Ini ada beberapa bulan kami sangat baik, tapi beberapa bulan juga 2025 ini dari Januari, April baik, sangat baik, Mei, Juni menurun menjadi baik. Ini kalau kami telaah dari hasil kuesioner yang diambil oleh pasien, di antaranya mereka yang menurun penilaiannya adalah masalah tarif, kemudian masalah antrian, gitu ya, waktu tunggu dan sebagainya. Kemudian ini kepatuhan identifikasi pasien ini
eh, sebetulnya baru akan kami laporkan di Agustus 2025. Bentuknya itu adalah kami lakukan survei per hari di areanya adalah area depo rawat jalan. Adapun identifikasi pasien yang kami ambil itu meliputi kesesuaian nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, dan tanggal lahir pasien. Sebenarnya 1, 2, 4 itu adalah identifikasi ya yang harus di apa ya sesuai dengan keselamatan pasien ya. Cuma kami tambahkan nomor telepon di sini karena ini bagi farmasi ini sangat penting karena kami kejadian ada beberapa pasien yang tidak ngambil obat, kemudian kami harus menelpon ke pasien tersebut gitu ya. Jadi nomor telepon pasien itu sangat penting untuk kami untuk diupdate. Kemudian indikator mutu selanjutnya adalah persentase pemberian label high alat sediaan obat injeksi. Pengukuran indikator mutu ini kami lakukan di gudang farmasi, dari gudang farmasi. Jadi penempelan high alert itu di gudang farmasi pada saat distribusi obat dari gudang farmasi ke unit, ke depo ya, depo rawat jalan maupun depo rawat inap. Dan ini khusus untuk sediaan obat injeksi. Ini pengukurannya, karena perlu diketahui juga, jadi pengukuran indikator mutu di Rumah Sakit Kesehatan Kerja itu bukan dari Januari sampai Desember, tapi dari Juli ke Juni gitu. Jadi setahun kami itu, karena memang start awal kami ketika awalnya itu kita mulai di sekitar bulan April Mei sehingga pengukuran mutu dan pelaporan komite mutu ke pusat pun itu dalam tentang 1 tahun itu dimulai dari bulan Juli ya sampai Juni begitu. Jadi untuk ini pun ketika ada pergantian indikator mutu setiap tahunnya otomatis di kami juga mulainya itu dari pertengahan tahun bukan dari akhir tahun atau awal tahun. Nah, untuk ini kami baru mulai dijadikan indikator baru itu 2024. Ya. Dari totalnya kami terus terang ini masih sediaan obat injeksi dengan berbagai sebab. Di antaranya antara mengambil obat cadang itu pada saat waktu libur gitu. Seharusnya petugas itu ketika menyiapkan langsung menempelkan stiker high alertnya, tapi karena sito dan sebagainya maka obat tersebut langsung diambil oleh petugas lain sehingga ketika proses distribusi itu tidak tertempel oleh label high alert. Dicapainya seperti ini, cuma alhamdulillah tahun 2025 kami berbenah diri, kami upayakan proses penempelan ini bisa kami laksanakan. Jadi sampai bulan Juni Juli ini alhamdulillah tercapai 100%. Nah, ini waktu tunggu penyiapan obat, ini juga terus terang PR ya di kami karena waktu tunggu penyiapan obat farmasi itu sesuatu gitu ya. Ketika misalnya waktu lama, pasien itu mudah komplain, apalagi era medsos sekarang, mudah sekali komplain entah di Google Review atau bahkan ke media-media sosial lainnya. Waktu tunggu penyiapan obat kami ini resep di RSKK ya seperti ini. Jadi alhamdulillah kolaborasi dengan tim IT kami sudah mampu diakomodir untuk mencantumkan waktu order. Jadi ini ada waktu order dan waktu terima. Waktu order itu apa? Itu adalah waktu dokter submit resep ke farmasi. Sedangkan waktu terima itu saat farmasi menerima resep untuk di screening untuk proses di kami. Nah, untuk waktu tunggu penyiapan obat yang kami hitung itu adalah dari saat waktu order dokter, jadi ketika resep dokter submit ke farmasi, sampai saat petugas di loket memanggil pasien. Ini yang tabel kanan ini adalah screenshot dari antrian kami, ya. Ini antrian pasiennya. Ketika apoteker yang berjaga di loket itu memanggil pasien, maka sistem akan mencatat waktu pemanggilan pasien. Dan alhamdulillah sejak 2025 ini kami bisa menghitung waktu tunggu pun bisa dari sistem gitu. Jadi bisa kalau sebelumnya kami mencatat satu persatu gitu ya, manual mencatat jeda waktu tunggunya dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang bisa diakomodir oleh sistem. Dari antrian ini juga ini menjadi alat kami juga untuk ini ya, ada PRB di sini, ada tanda merah untuk apa ya, penanda ada pasien-pasien rujuk balik BPJS. Ini tercapture di sini.
Ini hasil waktu tunggu penyiapan obat di kami ya. Tahun 2023, Bapak Ibu bisa lihat ya, perjuangan ya kami dari mulai 1 jam penyiapan, kemudian alhamdulillah bisa berkurang gitu, sampai akhirnya bisa alhamdulillah bisa memenuhi target. Jadi tahun 2023 itu kami masih antrian pasien manual. Masih berupa kartu antrian yang diberikan oleh pasien, masih menggunakan tusuk sate. Ini juga yang menjadi apa ya, diledek gitu ya oleh BPJS saat itu gitu. Level rumah sakit provinsi antriannya masih seperti ini gitu. Alhamdulillah itu menjadi motivasi untuk kita ya. Dan bisa terwujud di 2024 dan 2025 ini. Kemudian 2023 juga belum ada pemisahan antrian pasien BPJS non kronis, kronis maupun umum. Kemudian saat itu loket penyerahan obat hanya 1. Ini juga menjadi catatan ya oleh BPJS, ini harus dibuka 2, sedangkan terus terang saat itu SDM kami apoteker yang berjaga di Depo Rawat Jalan itu hanya 2 ya, 1 screening, 1 loket untuk PIO. Jadi tidak ada SDM memang saat itu. Kemudian penulisan etiket manual, jadi etiket itu ditulis manual, itu juga makan waktu ya. Kemudian 2024, alhamdulillah etiket bisa dicetak, sistem antrian masih manual, tapi antriannya bukan berupa kartu, jadi berupa SRP untuk pasien BPJS. Kemudian loket penyerahan obat ini harus 2, akhirnya diimportlah apoteker di luar Depo Rajal ke Depo Rajal gitu ya. Tadi kan di profil tenaga ya ada kepala instalasi, koordinator pengolahan, koordinator pamfin. Nah kami bertiga inilah yang mengisi loket penyerahan obat yang nomor 2 ini setiap harinya sampai sekarang. Agar terpenuhi dibukanya 2 loket pelayanan di Depo Rajal. Karena kami masih menyatu ya untuk BPJS maupun umum masih di 1 depo pelayanan. Kemudian 2024 itu kami pemisahan pasien BPJS dan umum. Jadi untuk kami pisahkan loketnya semula ya. Kami pisahkan loketnya dan ini sebetulnya agak mengurangi antrian sebetulnya. Mengurangi waktu tunggu. Nah, namun kemudian ketika proses kredensialing oleh BPJS, rupanya ini nggak boleh. Jadi tidak boleh ada tidak boleh ada pemisahan antara BPJS maupun umum gitu. Semuanya itu harus sama, tidak boleh ada perbedaan gitu. Jadi akhirnya kami leburkan kembali, tidak ada perbedaan antrian antara BPJS dan umum ya di tahun 2024 pertengahan. Nah, 2025 ini kami alhamdulillah sistem antrian sudah terintegrasi dengan SIMRX dengan tampilan seperti tadi yang di slide sebelumnya. Kemudian loket penyerahan 2 dengan tambahan SDM yang dari luar Depo Rajal apotekernya, kemudian tidak ada pemisahan antara pasien umum dan BPJS gitu. Nah ini ya, tadi rumus waktu tunggu kami itu dari resep mulai disubmit oleh dokter ke farmasi sampai saat pemanggilan pasien oleh petugas loket. Nah, indikator selanjutnya adalah tidak adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien di Depo Rawat Jalan. Untuk mengukur indikator ini, kami lakukan survei setiap hari ya dengan jumlah sampel 4 pasien. Jadi pasien yang telah mengambil obat dari loket, kemudian kami kategori obat kronis, karena obat kronis itu banyak ya obat-obatnya. Kami pilih 4 pasien, kemudian kami bawa ke ruang konseling dan kita cek ulang. Proses pengecekannya itu seperti dalam bentuk Google Form seperti ini. Kami cek petugasnya siapa? Petugasnya adalah apoteker yang bukan dari Depo Rajal. Siapa lagi? Kami bertiga, kepala instalasi, koordinator pelayanan, dan koordinator pengolahan sediaan yang tidak praktek di situ. Kalau misalnya saat kita bertiga juga kan menjaga loket 2 ya. Kalau misalnya loket 2-nya siapa, berarti yang surveinya siapa gitu. Selain yang bersangkutan. Nah, ini yang kami cek adalah benar pasien dan benar obat ya. Tadi identifikasi pasien kami lakukan, kemudian kita cek juga obatnya apakah telah sesuai, dosisnya, jumlahnya, kekuatannya, bentuk sediaannya, kemudian rute pemberiannya, penandaannya apakah sudah benar atau tidak lengkap gitu. Dan kemudian kami foto resep tersebut dan kita dokumentasikan. Nah, ini hasil dari pengukuran kami selama 2024, 2025. Ini juga karena mulainya baru 2024 ya, jadi baru mulai di bulan Juli sampai sekarang. Dan terus terang hasilnya masih
belum sempurna. Masih ada saja kesalahan pengambilan jumlah gitu ya yang terkoreksi. Alhamdulillah terkoreksi saat survei tersebut. Itu yang dapat terkoreksi. Ini targetnya harusnya 100%. Di tahun 2025 ini alhamdulillah kami sudah mencapai 100%, tapi ternyata di April, Mei, Juni, Juli ini berkurang kembali. Ini karena terus terang di April, Mei, Juni itu untuk farmasi RSKK itu kami bisa dikatakan mengalami musibah ya, karena ada dua orang rekan kami yang kecelakaan sehingga harus cuti lama, kemudian ada dua orang juga yang cuti melahirkan. Jadi kami sangat kekurangan sumber daya manusia pada periode ini. Sampai bulan September kita masih eh, apa ya komposisi kami belum lengkap. Ini juga potensi potensi IKP ya di kami terus terang ini juga masuk ke insiden keselamatan pasien dan alhamdulillah selama 2 tahun ini kami coba membiasakan mencatat insiden. Ini suatu proses yang cukup berat ya, cukup ini dan 2 tahun ini eh, alhamdulillah progresnya bagus gitu. Bulan Juli kemarin tercatat, bukan berarti mensyukuri adanya insiden ya, cuma alhamdulillah dapat tercatat itu suatu hal yang luar biasa. Ada insiden di rawat jalan tercatat 31 insiden, di rawat inap juga ada 20 sekian gitu ya. Kategorinya KNC semuanya. Dan bisa tertanggulangi sebelum obat tersebut diserahkan ke pasien. Itu bisa diketahui oleh petugas di loket dan sebagainya. Dari IKP yang kami dapat itu, insya Allah setelah 2 tahun kami registernya, pencatatannya sudah berjalan. Next, untuk mulai dari Juli kemarin kami lakukan proses investigasi yang rutin ya. Insya Allah ke depannya tiap hari Jumat kami ada kumpul bersama dengan tim ya yang berkaitan dengan insiden IKP ini untuk melakukan investigasi insiden yang terjadi di satu pekan tersebut. Kemudian kalau misalnya gradingnya hijau atau biru itu masuk investigasi sederhana harus dilakukan 14 kerja ke komite mutu. Semoga ini bisa terlaksana dan bisa konsisten kami laksanakan di RSUD Kesehatan Kerja. Kemudian ini IMP yang dari PPRA. Ini juga, Masya Allah, ini kami sedang tertatih-tatih untuk melaksanakan ini. Persentase pengisian formulir permintaan antibiotik, profilaksis, empiris, dan definitif. Kami dimulai untuk pembenahan antibiotik ini dari hal tersebut. Karena kami lihat selama ini los-los gitu lah ya. Nah kemudian kami coba buat formulir ini dari PPRA, tentunya PPRA membuat formulir ini dan ini harus diisi oleh DPCB baik di IGD maupun di rawat inap gitu untuk pembersihannya. Hasilnya seperti apa? Tentu saja masih jauh dari sempurna ya. Ini karena kita baru mulai 2025 ini hasilnya masih jauh dari sempurna. Tapi kami ini masih berproses untuk terus mengingatkan teman-teman perawat, dokter jaga gitu ya untuk bisa memenuhi pengisian formulir ini. Ke depannya mudah-mudahan pengaturan antibiotika dan penggunaan antibiotika di RSUD Kesehatan Kerja bisa lebih tertata sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ini dari awalnya adalah sebuah sharing, jadi sharing itu kan dari dua belah pihak ya, masih jauh dari sempurna yang dapat kami lakukan, namun ini upaya terbaik yang dapat kami lakukan dengan kolaborasi kerjasama dengan tim tidak hanya farmasi tentu saja ya, dengan teman-teman juga di RSUD Kesehatan Kerja yang lain, sehingga alhamdulillah saya mensyukuri pencapaian yang sudah kita dapatkan sekarang. Tapi tentu saja kita terus membenah diri supaya kita bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya ada saran atau apapun dari teman-teman semua di rumah sakit yang telah jauh lebih berpengalaman, khususnya dari RSKK, kami akan sangat berterima kasih atas segala masukan dan sarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Diana, berikan aplaus ya teman-teman Bapak Ibu semua kepada Ibu Diana atas informasinya sangat bermanfaat sekali. Bagaimana memang ya yang dikatakan Bu Diana memang jauh dari sempurna ya. Kalau memang sempurna mah ya susah ya. Tapi kita berharap selalu ingin sempurna gitu. Namun di sini juga kan hadir juga dari teman-teman di rumah sakit, mungkin ada di bagian instalasi farmasi gitu ya. Itu nanti bisa saja
kerjasama gitu atau saling mengisi. Kira-kira di RSKK, oh sudah melakukan ini yang tadi Bu Diana sampaikan. Namun di misalkan Pamengpeuk, Jampangkulon, Alisan itu sudah melakukan di luar RSKK. Nah itu nanti bisa ada momennya lah kita untuk sharing. Jadi ada kegiatan hari ini salah satunya untuk menggali itu semua. Jadi kalau tadi dia tarik kesimpulan, Ibu Diana sudah sangat baik ya menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi memang walaupun memang ada beberapa sasaran mutu yang harusnya 100% ya, namun tidak dicapai misalkan 96%. Namun yang penting kalau di farmasi kita harus menghindari yang namanya medication error. Nah, dan harus terkoreksi ya, Bu Diana ya. Nah, jangan sampai ini salah kasih obat, tapi harus segera dikoreksi. Jadi kesalahannya harus sudah diketahui dan harus ditindaklanjuti. Misalkan sudah diberikan di call pasiennya, diganti obatnya. Nah, itulah yang memang harus terdokumentasi juga ya setiap apa kejadian-kejadian itu ya, yang apa kejadian yang memang salah gitu harus tercatat. Karena untung aja masih masuknya KNC ya, Bu Ya, Diani ya. Nyaris cedera ya. alhamdulillah. Nyaris cedera. Karena emang banyak sih kasus viral gitu ya. Pasien dikasih dikasih obat kadaluarsa misalkan. Terus ada yang mirip-miripnya lasal. Ya mirip-mirip bentuk sediaannya, farmasinya salah kasih baru ngeh gitu ya. Sharing Itu ada session. beberapa kasus. Oke, Bapak Ibu, mungkin sharing session dari Ibu Warnisi dan Ibu Diana sudah disampaikan. Untuk sesi berikutnya, barangkali ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sharing di rumah sakit saya seperti ini, atau pengalaman pribadi penggunaan obat tadi di Bu Warnisi sudah sampaikan juga seperti ini. Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanya atau menyatakan pendapat, enggak, dipersilakan yuk. Waktu kurang lebih 15 menit nih, kita masih ada lagi. Ada Bapak Ibu? Di chat juga nggak? Di chat, saya cek dulu ya, di chat. Oh, ini kayaknya ada pertanyaan nih di chat ya. Kalau gitu, saya bacakan dulu yang di chat ya. Ini pertanyaannya sepertinya kepada nomor satu. Kaitan gerakan buang obat dengan benar sejauh mana informasi ini sudah tersampaikan hingga diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Mungkin ini pertanyaan pertama untuk Bu Waringsi ya. Dan yang pertanyaan kedua, kaitan mutu kefarmasian, upaya apa saja yang harus sigap segera efek apa nih? Saya nggak kebaca nih, sorry. Maaf. Nah, nomor dua ini pertanyaan untuk Ibu Diana terkait dengan mutu kefarmasian. Upaya apa saja yang harus sigap segera dan efektif dilakukan saat terjadi kelalaian salah memberikan obat sehingga timbul efek samping yang merugikan pasien hingga keluarga menuntut secara hukum bahkan menjadi viral di medsos. Nah, ini yang tadi saya baru baca. Mungkin yang pertama Buning dulu ya. Buning? Baik, terima kasih. Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Heru. Sejauh mana buang obat dengan benar sudah disosialisasikan, begitu ya? Tuh. Bapak Ibu, seperti saya sudah sampaikan, ini menjadi salah satu materi pada Gema Cermat ya, gerakan cerdas menggunakan obat. Dan Gema Cermat itu tahun berapa ya? Udah lama sebelum sebelum COVID itu. Kami itu sudah launching di 27 kota. Bahkan ada SK Bupati Wali Kota, ada yang SK Kepala Dinas gitu untuk membentuk timnya para apoteker agent of change begitu ya. Jadi teman-teman farmasi sudah masif sih melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ditambah lagi sekarang itu di 2 tahun terakhir itu ada KIE dari DPR RI. Kami biasanya mendampingi provinsi itu. Nah itu pun masyarakat yang diundang setiap kali DPR turun itu ada 600 orang. Dan itu biasanya juga kita menyampaikan tentang salah satunya dagu sibu ini gitu. Cara membuang obat yang benar. Itu mungkin yang saya sampaikan insya Allah sudah mulai masif begitu. Terima kasih. Oke, baik. Atur nuhun, Buning jawabannya dari klinik psikososial ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Terkait dengan gerakan ini juga BPOM juga ada gitu ya. Teman-teman dari Badan POM, kemudian dari organisasi profesi IAI ya. Itu selalu ada media KIE-nya gitu. Entah itu leaflet atau banner
spanduk dan sebagainya itu selalu mempromosikan kegiatan Dagu Sibu ini. Itu tambahannya. Untuk yang kedua silakan Ibu Diana terkait yang kasus seperti Ya, ini mana nih? Nah. baik. Terima kasih. Hmm. Yang pertama, apabila ada komplain sebenarnya dari eh, pasien karena kesalahan pemberian obat, itu seperti apa? Terus terang, yang pertama tentu diterima dengan baik oleh farmasi, kemudian ditelusuri dulu riwayat penggunaan obatnya, pemberian obatnya ya di kami. Kemudian setelah itu kita lihat efeknya apakah itu bisa tertangani oleh farmasi saja atau tidak. Ini terus terang Pak Heru, ini pernah kejadian satu kali di kami bulan apa ya? 2024. Ini tuh pemberian obat. Jadi Pak pasien datang ke kita, kemudian harusnya dikasih obatnya urso deoksikolat ya. Kemudian ternyata yang diterima pasien itu Divalproex, itu jauh. Ya, kemudian eh, saat itu belum lama sih minum obatnya, setelah beberapa hari lagi, tapi Pak pasien menyadari ini bukan obat yang biasa saya terima gitu, dan ini dia searching di internet kok indikasinya bukan seperti penyakitnya pasien tersebut. Kemudian yang kami lakukan terus saja kami eh, menyampaikan permohonan maaf ya ke pasien tersebut. Kemudian kita telusuri dulu seperti apa pemberian obat sebelumnya di kami. Kemudian ketika kita tanyakan juga efek samping yang pasien tersebut rasakan akibat kesalahan. Karena itu udah diminum ya obatnya, udah diminum. Kemudian pasien mengalami lemas gitu ya. Nah, kemudian kami rujuk ke dokter, ke DPJP atas kejadian tersebut gitu. Lalu kami sampaikan ke dokter, kemudian kami kami berikan apa ya, saat itu kami berikan obat lain, suplemen untuk mengurangi efek samping dari obat yang gejala yang dirasakan oleh pasien tersebut. Kemudian ya alhamdulillah kami pantau juga, kemudian beberapa hari kami pantau pasien tersebut di rumah, dan alhamdulillah tidak ada efek samping yang berkepanjangan. Gitu, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kami, dan ini juga apa ya, jadi ya pembelajaran untuk kami gitu, penyebabnya sampai ada kesalahan sebenarnya. Mungkin itu kalau sampai ke hukum dan viral di medsos ya, alhamdulillah sih belum pernah ya di Buat juga ya. sampai viral gitu ya, nauzubillah min zalik ya, sampai seperti itu. Namun kalaupun itu terjadi kita harus bersiap tentu saja ya. Jadi ini yang harus ditangani oleh tim dari rumah sakit, tidak hanya oleh misalnya itu kananya ke farmasi, tidak hanya farmasi, tapi alhamdulillah sih di kami kemarin sudah ada pertemuan untuk penanganan komplain ya. Itu bentuknya tim. Jadi ketika misalnya ada kejadian seperti ini, tentu kita akan membentuk tim, kita kita RCA gitu ya, untuk mencari akar permasalahan dan sebagainya gitu. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tidak dibiarkan, namun harus membentuk tim ya, kemudian tim tim khusus ya, dan dievaluasi root cause-nya apa gitu, akar permasalahannya apa sehingga kejadian ini terjadi gitu, kelalaian. Emang sangat bahaya Tuh, sekali ya. dan itu ada waktunya kan ya Pak Heru ya, terkait dengan Mm-mm. insiden ini ya, ada batas waktunya kalau misalnya Betul. KPD atau bahkan sampai sentinel itu ada batas waktunya untuk proses dan harus sudah dilaporkan. Iya. Ya, jadi memang Bapak Ibu ini sangat riskan sebenarnya farmasis itu di belakang layar Bapak Ibu. Namun resikonya besar kalau menurut saya gitu. Jadi kemarin juga pernah ada kasus ya sampai ke Polda gitu ya. Jadi memang kebetulan obat yang digunakan pasien itu adalah obat-obat TB MDR ya, yang ternyata setelah digunakan oleh pasien TB MDR-nya dia timbul efek samping yang tinggi gitu ya. Ibu itu yang mana Efek itu? timbul efek samping yang tinggi sehingga lapor gitu Adi ya. Dan ketika dilihat ternyata biasa. obat TB MDR-nya tidak ada nomor izin edar. Nah, ini sempat ramai juga. Ternyata pasiennya adalah pasien yang memang punya akses ke ranah hukum lah ya. Nah, itu ramai juga tuh sampai tingkat kementerian gitu ya. Menanyakan ini kenapa saya dikasih obat tanpa izin edar gitu. Jadi masyarakat kita sekarang memang cukup lebih pintar ya. Jadi banyak baca literasinya, mungkin literasinya juga mungkin lebih banyak tahu, sehingga ini hati-hati buat teman-teman yang bekerja di bidang farmasian. Jadi ya hati-hati farmasi di belakang layar, namun resikonya besar. Tadi Bu Diana juga sampaikan, makanya di mapping punya identifikasi resiko.
setiap proses kegiatan mulai dari pengadaan, kemudian penyimpanan, penyerahan obat itu diidentifikasi risiko. Dia masuk ke dalam tingkat risiko apa? Risiko tinggi, sedang atau rendah gitu ya. Oke, jadi Bu Diana ini ada lagi pertanyaan di chat ya. Yang kedua, eh, ada pertanyaan bagaimana pengelolaan laporan insiden kesalahan pemberian obat RSKK? Apakah pernah di RSKK ada pelaporan di luar kejadian kesalahan pemberian obat yang sudah disurvei? Lalu bagaimana penanganannya dan pelaporannya? Atur nuhun. Silakan Ibu Diana. Baik. Ya, Hmm, ini beralih ke IKP sebetulnya ya, di Ya, luar tema sekarang. Nggak apa-apa, kita belajar bareng. Hmm, Kalau di kami ini juga masih masih apa ya, masih belajar kita juga ya, Pak Heru dan Bu Melati ya. Di kami yang kami lakukan sekarang itu, kalau misalnya ada kesalahan pemberian obat di RSKK dan di luar survei yang kami survei saat itu ya, eh, bisa mas kalau kalau misalnya kita ketahui pada saat sebelum obat diserahkan, tentu saja itu masuk ke IKP yang tercatat oleh kami. Ketika diketahui saat survei, itu juga masuk ke IKP yang tercatat di kami. Tapi kalau misalnya di luar kejadian tersebut, misalnya kayak tadi pasien kemudian melaporkan ke kami, itu juga kami catat sebagai insiden, tentu saja insiden keselamatan, IKP yang tercatat di apa yang terjadi di kami. Kemudian kami ada Google Form yang harus diisi. Jadi di tiap Depo Rajal itu kami membuat link Google Form. Eh, jadi siapapun yang menemukan insiden saat itu, baik itu diketahui sebelum diserahkan ke pasien maupun tadi ya lewat pasien datang ke kami diketahui, langsung dicatat di Google Form tersebut. Kemudian nanti eh, di grading untuk level yang biru dan hijau itu kan ranahnya oleh kepala instalasi ya untuk melakukan investigasi sederhana. Kalau misalnya udah gradingnya eh, kuning dan merah itu dilaporkan ke komite mutu gitu untuk dicari apa investigasi selanjutnya gitu, seperti itu. Eh, Kemudian pelaporannya lewat komite mutu kalau di kami untuk insiden tersebut. Nah, kemarin misalnya bulan Juli aja ya, bulan Juli kemarin itu kami mencatat di Depo Rajal itu ada 31 insiden gitu ya. Satu sisi saya, aduh banyak banget gitu ya. Cuma sisi lain, alhamdulillah gitu ya tercatat. Nah, dari 31 itu kemudian saya klasifikasi menjadi 4 klasifikasi. Itu ada karena error double persepan dari 2 dokter, obatnya sama gitu ya. Kemudian juga ada karena kesalahan pemberian obat, misalnya amlodipin 5 jadi amlodipin 10 gitu ya. Jadi kesalahan kesalahan item obat. Ada yang ketiga itu karena kesalahan jumlah, harusnya misalnya 5 dikasih 10 atau 10 dikasih 5. 4 itu ada obat yang tidak disiapkan. Di resepnya itu disiapkan, tapi ternyata di resepnya ada, tapi tidak disiapkan. waduh, Kemudian bonus. ya gitu ya. Nah, kemudian kami kumpul tuh, jadi kami tuh kemarin dapat ilmu ya ketika pemaparan dari eh, pemaparan tentang SKM dari Unpad tentang POKI, jadi Point of Care Quality Improvement, dan eh, saya berusaha ngajak teman-teman di farmasi, ayo kita 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 terapkan gitu ya untuk POKI ini tuh. Jadi Point of Care Quality Improvement itu kita buat tim di kita, kemudian kita berangkat dari eh, pencatatan insiden yang terjadi di kami. Jadi saya klasifikasikan, kemudian kemarin juga kita coba apa buat rapat kecil di farmasi gitu ya. Dari 4 hal ini kira-kira apa nih penyebabnya gitu. Dan kami sudah membuat rencana gitu. Yuk kita sekarang benahi kembali ke ada beberapa yang sebetulnya itu sudah ada di SPO ya Pak Heru ya. Tapi kayak misalnya double check gitu ya. Misalnya orang yang nyiapin sama nempel etiket itu berbeda, Beda, cek ya. lagi hal Mm, seperti itu gitu ya. mm, Kemudian juga inisial orang yang menyiapkan itu ditulis karena kami kan ada inisialnya di kami ya. Saya Diana mm, Sumawati DS, kemudian mm, yang lain ada inisialnya masing-masing ditetapkan inisialnya. Itu tercatat di resep, di screening resep gitu. Kemudian hal yang lebih jauh mungkin kita akan benahi penyimpanannya, kita ya apa ya, kita paretokan kembali tuh gitu supaya supaya apa ya, kemudian lasanya juga kita tempatkan lagi seperti apa gitu. Karena orang kadang misalnya ini kayaknya etoricoxib sama dextromethorphan tuh kok mirip banget ya gitu ya. Kadang salah mm, ambil seperti itu.
Nah, itu pembenahan yang tindak lanjut mungkin ya dari insiden yang terjadi di kami. Dan mudah-mudahan ini bisa konsisten gitu kami laksanakan. Teman-teman saya juga di sini semua, hayu gitu catat, bukan untuk menyalahkan tentu saja ya kalau IKP ini ya, tapi untuk sarana pembelajaran kita semua. Gitu. Mungkin itu. Iya, sip. Bagus sekali pembelajaran dari RSKK Ibu Diana ya. Jadi berangkat dari insiden gitu ya. Itu diidentifikasi insidennya apa yang terjadi ya. Jadi itu yang akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan. Jadi bagus ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini bisa mencontoh ya metode yang digunakan oleh RSKK oleh Ibu Diana di sini. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di chat masih ada nggak ya? Atau yang satu lagi kalau ada yang ingin bertanya secara langsung saya persilakan nggak apa-apa, masih ada satu kali lagi, satu kesempatan, mangga. Tapi kalau nggak ada, oke baik. Kalau sudah tidak ada, ya sudah. Mungkin Bapak Ibu eh, kita akhiri ya kegiatan dari sharing session untuk edisi ke-8 ini dengan maksud dan tujuan sebenarnya tidak hanya farmasi yang tahu pekerjaan farmasi sendiri. Tapi gini ya, intinya teman-teman nakes atau namet lain itu tahu juga, oh pekerjaan kefarmasian ternyata tingkat resikonya besar juga gitu ya. Dan ini bertujuan salah satunya juga Bapak Ibu juga dapat nanti memahami gitu dan bagaimana juga strategi peningkatan mutu pelayanan kefarmasian. Ya tadi kan aspeknya sudah disampaikan mulai dari manajemen obat, kemudian pelayanan farmasi klinis, sampai edukasi pasien yang tadi disampaikan oleh Bu Warningsi, sampai dengan bagaimana meningkatkan terapi pasien yang optimal. Jadi tadi dua narasumber kita sudah sampaikan, hatur nuhun Bu Waningsi, Bu Diana, informasinya sangat bermanfaat buat buat saya sendiri dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun dulu nih Bapak Ibu semua nih. Nggak seru tadi saya di opening nggak ada pantun, tapi di penutupan saya coba berpantun ya. Mohon Cakep, cakepnya ya. belum ya? Ah, belum. Ya, saya mulai nih. Minum teh hangat sore hari. Cakep. Cakep. Cakep, Ditemani cemilan kue Cakep. cucur. Cakep. Tingkatkan cakep, mutu layanan farmasi setiap hari Cakep. demi cakep. kesehatan pasien yang lebih terukur. Nah, mungkin itu Baik. saja Keren, bagus sekali dari pantunnya. Keren. kegiatan sharing hari ini. Cair, Kurang lebihnya cakep. saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Waalaikumsalam. saya punya tagline nih satu lagi nih. Farmasi berkualitas, terapi pasien tuntas. Yes, yes, yes. Oke, Keren. hatur nuhun Bapak Ibu semua. Hatur nuhun semuanya, mohon maaf ya. Mohon Semuanya. maaf. Assalamualaikum. Assalam. Terus terus. Dah. Yuk. Ada gitu 8 menit loh.